02-15357, mahasiswi dari Universitas Kota Kartanegara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2 kelas C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dari dosen saya atas nama Johansyah SEMM. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mengenai buku materi manajemen edisi kedua pengarang Dr. T. Handoko MBA, penerbit BPFI Yogyakarta dan terbit pada tahun 2000. Pada bab 2 materi tentang manajemen dan manajer. Kita singkat waktu, mari kita bahas tentang manajemen. Nah, apa sih itu manajemen? Singkat waktu, mari kita bahas tentang manajer. Pertama-tama, ayo kita simak tentang apa sih yang dimaksud dengan manajer? Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara, menurut tingkatan dalam organisasi rendah, menengah, dan tinggi, dan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana mereka bertanggung jawab manajer umum dan fungsional. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda. Yang pertama, manajer inti atau pertama, tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen inti atau garis pertama, first line atau first level. Sebagai contoh adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga magnetik, dan pembukuan dalam kantor yang besar, dan penyelia teknik dalam suatu departemen riset. Yang kedua, manajer menengah. Manajemen dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebagai contoh, kepala bagian membawahi beberapa kepala sesi atau kepala subdivisi perusahaan yang membawahi beberapa kepala bagian. Yang ketiga, manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khas bagi manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Ada pula perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada 2 fungsi utama manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif. Manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, para manajer dapat pula diklasifikasikan sebagai manajer fungsional atau manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian, atau personalia, atau akuntansi. Sebagai contoh, manajer pemasaran bertanggung jawab atas seluruh kegiatan distribusi, tetapi harus minta bantuan kepada manajer personalia untuk masalah-masalah tenaga penjualannya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atau satuan kerja keseluruhan
atau divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan-kegiatan fungsional satuan kerja. Fungsi-fungsi yang dilakukan untuk dilaksanakan oleh seorang manajer. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Hasil ini akan diperinci 5 fungsi yang menurut paling penting, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pertama, perencanaan atau planning ada pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan organisasi memiliki tujuan yang memungkinkan diantaranya: A. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. B. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. C. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkatan kemajuan tidak memuaskan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah A. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. C. Penugasan, tanggung jawab tertentu. Kemudian D. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Penyusunan personalia atau staffing adalah penarikan atau rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 4. Pengarahan fungsi pengarahan atau leading. Secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Kelima adalah pengawasan atau controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu 1. Penetapan standar pelaksanaan. 2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. 3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang. Semua fungsi manajemen ini harus dilaksanakan oleh seorang manajer kapan saja dan di mana saja. Kelompok-kelompok di organisasi, walaupun ada perbedaan tekanan untuk tipe organisasi, jabatan-jabatan fungsional dan tingkatan manajemen yang berbeda. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan manajer. Kegiatan-kegiatan manajer agar konsep tentang manajer menjadi lebih jelas. Berikut ini akan diuraikan secara rinci apa tugas-tugas penting yang dilaksanakan oleh seorang manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Manajer adalah seorang mediator. 6. Manajer adalah seorang politisi. 7. Manajer adalah seorang diplomat. 8. Manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para manajer dapat diklasifikasi ke dalam kelompok, yaitu A. Pribadi, B. Teknik, C. Administratif, dan D. Tekniksional. Dan
hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.